Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di musholla yang penuh dengan keberkahan, dalam acara yang juga penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, dalam rangka haul Kiai Nu'man bin Kiai Idris, yang moga-moga kita apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat yang dihauli kita akan terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, para habaib, para kiai, dan juga para anak cucu daripada Kiai Nu'man, moga-moga Allah SWT memberikan sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa menyambungkan sanad kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan bisa tetap membimbing kita bagaimana cara untuk menjalani syariat-syariat agama Allah dengan benar, dan bisa mengarahkan kita untuk melaksanakan syariat-syariat Allah sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan dengan sanad yang jelas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama mohon maaf saya tidak berdiri karena kondisi ini sebetulnya saya sebulan setengah belum pulang, jadi karena imtithal amr dari keluarga Al-Makhullah Kiai Hasib, akhirnya ya belum pulang ke sini dulu. Nggak tahu nih pulang nanti dibukakan pintu apa enggak, nggak tahu nih. Ala kulli hal, hal para ulama, hal para kiai, hal para habaib sering kita hadiri, sering kita ikuti, dan sering kita baca, sering kita dengarkan bacaan-bacaan manaqib, sejarah biografi beliau-beliau tersebut. Ini istimewa karena mengingatkan dan menggugah kita bagaimana bidayah para aulia, ulama, habaib, kiai tersebut. Karena kebanyakan kita lebih suka dengan membaca atau mendengarkan nihayahnya, bukan bidayahnya. Katanya Sanafaki Muqaddam, la tanzuru ila nihayatina walakin unzuru ila bidayatina. Kebanyakan kita kan melihat, oh keramatnya begini begitu, wah karomahnya punya ini punya itu, oh bisa begini bisa begini. Kebanyakan itu yang kita cari dan itu yang kita lihat. Padahal beliau-beliau tersebut tidak serta-merta mendapatkan kemuliaan dengan kekeramatan seperti itu, tapi beliau-beliau ini mendapatkan itu semua karena hadiah dari Allah, yang sebetulnya para ulama aulia tidak mengharapkan itu semuanya. Tapi kebanyakan di antara kita itu suka dengan hal-hal yang sifatnya khawarikul ada. Hingga akhirnya maaf kita tertipu dengan casing yang khawarikul ada, padahal mereka bukanlah aulia yang mendapatkan kekeramatan. Kalau dalam kajian ilmu dikatakan khawarikul ada itu ada macam-macam. Ada namanya irhas, ada namanya mu'jizah, ada namanya karomah, ada namanya ma'unah. Yang medeni ini istidraj. Nah, karena kita terpukau dengan istidrajnya seseorang, hingga kita juga sebetulnya mengalami istidraj. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai kriteria. Ulama itu kudu sakti. Ulama itu harus orang yang mempunyai begini dan begitu dalam hal karomah. Tanpa kita sadari mereka itu, andai kata betul-betul ulama, mereka itu mengalami ini semuanya karena apa? Kita tidak melihat bidayahnya, tapi langsung ke nihayah. Sedangkan nihayah seseorang yang mempunyai khawarikul ada itu bisa juga memang karomah, bisa juga istidraj. Bahkan naudzubillah bisa sihir kan. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi Muhammad SAW yang makna hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Dan kita lihat banyak ulama-ulama yang benar-benar hak,
ulama-ulama, para habaib kiai yang Masya Allah, mereka ini sudah dipanggil oleh Allah. Hingga ketika mereka ini, masyarakat ini kebingungan ingin mengambil satu panutan pedoman, hingga mereka mengangkat kriteria-kriteria menurut mereka sendiri. Nah, kriteria pada zaman sekarang kebanyakan seperti itu, casingnya yang dilihat. Jadi dohirnya yang dilihat, bajunya yang dilihat, hal yang aneh yang dilihat, tanpa melihat orang ini nihaya bidayahnya bagaimana, belajarnya sama siapa, sanatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, amalnya bagaimana, ilmunya bagaimana, enggak, tapi dilihat dari casing. Ini kara-karaan. Hah? Oh. Nah, kemudian karena kita masyarakat menginginkan pedoman, karena umumnya orang masih ada takut-takutnya kalau mau melakukan sesuatu kecuali mencari pembenaran dari seorang yang dianggap ulama. Zaman sekarang begitu. Pokoknya yang dianggap ulama adalah yang penampilannya begini. Yang ulama adalah yang bisa begini begitu, atau katakan kalau Jawane iso nyuwuk walaupun gak iso muruk. Kriteria ulama yang diangkat oleh masyarakat yang zaman sekarang seperti itu. Ada juga ulama adalah yang viral di media-media sosial. Nah, ini juga bahaya. Karena viral ini juga bisa berarti orang itu memang betul-betul ulama, ada memang ya, tapi ada yang karbitan. Yang mereka ini dengan kecanggihan teknologi lah apalah segala macam, mereka bisa menjadi viral walaupun sebetulnya ilmu nggak ada. Dan ini banyak kayak gini nih, kasus begini banyak. Walaupun ulama yang benar dan viral banyak juga. Cuman kembali lagi ke kriteria kita sebagai masyarakat, kita memilih dan memilah ulama yang harus kita pegangi seperti apa. Maka itu perlulah kita ini untuk mendengarkan manakib-manakib para aulia ulama. Seperti tadi kita dengarkan bagaimana Kiai Nu'man belajarnya di pondok mana, kemudian mujahadahnya seperti apa dan seterusnya. Jadi tidak ada serta-merta seseorang itu menjadi aulia ulama langsung instan, nggak mungkin. Pasti punya sanad dan belajarnya kepada siapa. Ahlan wa sahlan. Nah, kemudian fungsi juga dari hal-hal yang kita hadiri para ulama-ulama ini adalah mengingatkan bagaimana ajaran beliau-beliau tersebut, bagaimana beliau-beliau ini tadi Afan saya, afan. Nah, kita lanjutkan. Kita hadir hal-hal seperti ini juga mengingatkan bagaimana ajaran-ajaran beliau dan apa yang beliau pegang. Karena zaman sekarang juga banyak ajaran yang menyimpang dari para salaf kita dulu. Banyak penyimpangan. Dan juga banyak fitnahan-fitnahan pada zaman sekarang dan adu domba yang sangat luar biasa. Kita dengarkan tadi manakib. Bagaimana Kiai Nu'man juga walaupun mungkin ada mau di klarifikasi atau bagaimana tadi ke Habib Abdullah Sangeng, kemudian juga ke Habib Habib Salim Mulakhela Pandaan. Intinya antara habaib dan kiai dari sejak zaman dahulu itu tidak menjadi masalah. Tidak ada pertikaian apapun, tidak ada perebutan kekuasaan dan persaingan di majalis. Bahkan di antara beliau-beliau ini adalah hubungan antara guru dan murid, entah itu yang gurunya habaib atau gurunya kiai, muridnya habaib atau sebaliknya. Hubungan yang harmonis sama dengan para sahabat Nabi dengan dzurriyyah Nabi. Para sahabat Nabi dengan keturunan Nabi merupakan ikatan yang harmonis antara satu punya darah Nabi dan sanad, yang satu punya sanad Nabi, yaitu para sahabat walaupun tidak ada darah Nabi. Mereka saling bersatu. Dan banyak para sahabat yang juga belajar kepada Ahlul Bait Nabi, mengambil hadis, mengambil
bagaimana Nabi di rumah tangganya dan seterusnya. Kemudian tabi'in juga demikian. Para tabi'in juga bekerja sama dan juga saling guru dan murid antara tabi'in dengan dzurriyyah Nabi, para cucu Nabi dan cicit Nabi. Kemudian terus-menerus begitu. Cuman zaman sekarang ini subhanallah banyak sekali fitnahan-fitnahan yang mengadu domba antara para habaib dan kiai, yang sebetulnya tidak ada apa-apa harusnya. Dengan dia katakan radikal lah, apalah itulah dan macam-macam. Zaman sekarang zaman fitnah. Apalagi kalau kita ini suka medsos, maka kita akan mendengarkan apapun di sana, semacamnya suka. Kalau kita tidak hadir hal-hal seperti ini, kita akan melupakan bagaimana sih dulu sejarahnya. Habaib kiai itu kayak apa? Hubungan mereka itu gimana? Rata-rata kalau halnya kiai mesti ada habibnya. Rata-rata juga kalau hal dibacakan manakibnya habaib, rata-rata juga ada kiainya. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari punya sanad dari jalur habaib juga. Dari Al-Habib Al-Habib Muhammad bin Husain, sah. Abah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi sanadnya jalur ke habaib ada. Kiai-kiai besar juga demikian. Sanad kepada habaib ada. Para habaib punya sanad dari kalangan kiai ada juga. Intinya hubungan yang tidak bisa dipisahkan sih sebetulnya. Karena sama-sama ulama, yang satu ulama pewaris Nabi, yang satu ulama keturunan Nabi. Tapi sekarang banyak diacak-acak dengan fitnahan macam-macam. Dianggap habaib menyaingi kiai lah, apalah segala macam. Dianggap kiainya ini begini-begini suul adab sama habaib dan seterusnya. Ini fitnahan yang naudzubillah sangat kejam. Padahal kadang-kadang fitnahan ini adanya di grassroots, bukan di para kiainya. Di kalangan kiai dan habaib ini tidak ada masalah, duduk barengan, ngeteh bareng, ngopi bareng. Cuman kadang-kadang di bawahnya nih loh, betul-betul luar biasa. Persaingan kayak gini kadang-kadang yang syayatin ini justru yang anak rumputnya ini. Banyak kejadian begitu, anak pernah ngalamin juga dan pernah tahu juga kayak gitu. Sampai pernah ada cerita antara dua ulama besar, habaib besar, masya Allah luar biasa. Habaib ini yang satu, muridnya yang satu. Ya anggaplah Habib A, Habib B. Habib B ini muridnya Habib A dan takzim betul. Tapi antar murid ini saingan. Saingan dianggap, Habibmu itu Habib B itu salah dalam dakwahnya. Si muridnya Habib B enggak bisa, ya Habib A ini yang enggak bisa gini-gini, ribut. Sampai akhirnya diketahui oleh si Habib A ini, Habib sepuh ini, dan Habib B ini masih muda. Marah si Habib A ini. Marah bukan kepada Habib B, marah kepada anak muridnya dan semua orang yang mengadu domba, padahal tidak ada apa-apa. Bahkan si Habib B ini, anak tahu sendiri dengan mata anak sendiri, kalau duduk di hadapan Habib A ini, duduknya duduk santri. Duduk santri ini duduk gini loh, apa namanya? Tawaruk. Dengan tawaduknya, iftirash atau tawaruk, ya pena itu. Dengan tawaduknya di hadapan, karena gurunya. Tapi akar rumputnya dengan kejam sekali mengatakan begitu. Sampai mengatakan dakwahnya si B itu tidak benar, ulah BP. Akhirnya yaumil ayam mana tahu dengan mata kepalanya sendiri, Habib A ini punya adik yang masya Allah luar biasa juga alim alamah. Suatu saat majelisnya Habib B ini yang dikatakan salah cara majelisnya, beliau pas keluar daerah diganti oleh Habib, adiknya Habib A, diganti di situ. Orang kaget semua, loh katanya ribut. Katanya tidak sepakat dengan cara dakwanya begini. Caranya begini, loh kok ganti kan? Itu loh, akar rumput ini bahayanya luar biasa. Padahal waktu itu belum ada medsos. Sekarang dengan mudahnya menyebarkan fitnah-fitnah syayatin ini semuanya melalui medsos. Hingga kadang kita menganggap, Habib A itu gegeran sama Habib B, padahal tidak ada apa-apa. Kiai ini geger sama Habib ini, tidak ada apa-apa. Karena dulu ingat Habib Ana Rizik bin Syahab dengan Kiai Hasyim Muzadi almarhum itu akrab betul, masya Allah, dekat betul. Bahkan waktu meninggalnya Kiai Hasyim Muzadi ini, yang pertama datang ke sana Habib Rizik, dan itu diakui sama mereka. Iya memang, tidak ada apa-apa. Cuman grassrootsnya gimana? Itu fitnah zaman sekarang, fitnah padahal tidak ada apa-apa.
sama-sama penerus Nabi, sama-sama membawa beban untuk mensyiarkan agama Allah dengan sanad yang sudah beliau terima tersebut. Tapi karena hawa nafsu akhirnya membuat persaingan-persaingan, dan persaingan ini di bawah, bukan di kalangan atasnya malahan. A'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian dengan hal-hal seperti ini juga kita menggugahkan kita juga. Jangan pernah, seperti yang Anda sampaikan di pertama tadi, jangan pernah mengangkat seorang ulama karena casing. Dengan kata-kata yang indah lah, dengan followernya yang banyak, subscribe-nya yang banyak, viewernya yang banyak. Kadang-kadang orang kan melihatnya seperti itu. Dengan dandanannya mungkin, dengan apapun. Karena kemarin di Kalimantan ada ribut di sana, itu ada Habib KW, tampang Arab, terus pakai pakaian ala ulama, ala habaib, tapi ceramahnya ngawur. Tapi masyarakat sana menerima, kenapa? Dianggap wah ini jadzab ini. Hingga kata-katanya tidak bisa dipahami jadzab. Akhirnya ketahuan nasabnya palsu. Ternyata guru SMP. Mungkin waktu kemarin PPKM itu kan sekolah ini ya. Jadi akhirnya sumpek, tidak ada penghasilan. Dapurnya tidak menyala, terus kompornya akhirnya jadi Habib wis. Masih untung sih ada juga yang langsung jadi nabi kok. Tapi banyak yang percaya dan meyakini. Kenapa? Casing. Orang itu melihat dari casing sekarang ini. Melihat, oh ini hebat ini, orang anu nih. Orang kebanyakan begitu. Ada lagi yang parah, Pak, lihat dari gantengnya. Oh itu ulama besar ini, hebat, alim. Kenapa? Ganteng. Berarti nasib ya ulama-ulama yang ngelek. Ada lagi kriterianya apa? Yang gampang menghalalkan dan memudahkan dalam bersyariat. Dengan catatan Islam itu mudah, jangan dipersulit. Sampai ada istilah apa? Sholat itu enggak apa-apa. Ada satu katakan notabene ya garis ulama-ulamaan gitu ya. Sholat boleh, enggak sholat boleh. Puasa boleh, enggak puasa juga boleh. Allah Maha Rahman Rahim. Terus dalilnya apa? La ikraha fiddin. Kalau orang awam, wah ini loh ulama hebat nih. Dalilnya pintar ini. Memang kita tidak boleh dipaksa kalau melakukan syariat. Dalilnya la ikraha fiddin. Diartikan apa? Tidak ada paksaan dalam menjalankan syariat agama. Diartikannya begitu. Padahal kan bukan itu artinya. Dan maksudnya bukan itu la ikraha fiddin. Ini ditujukan oleh orang kafir, tidak ada paksaan masuk Islam. Tidak boleh kita nodong senjata harus masuk Islam, kan tidak boleh. Bukan orang yang masuk Islam, yang sudah di dalam Islam, orang yang muslim tidak boleh dipaksa untuk menjalankan syariat agama yang wajib, bukan begitu. Logika saja lah, kalau memang ada itu diperuntukkan untuk kaum muslimin, tidak ada kewajiban bagi mereka menjalankan kewajiban di dalam Islam, kenapa Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar? Logika aja lah, kan bertentangan berarti kan? Dan itu bukan nasikh mansukh, tidak ada mansukhnya itu. Nah ini kan juga kita orang awam kan, wah emang ini lo ulama sing bener lagi. Gak dididik haram. Iku apa ulama radikal dididik haram. Mosok khomer haram. Wes aneh-aneh zaman sekarang ini. Aneh-aneh zaman sekarang ini aneh-aneh. Makanya dengan hal-hal ini kita nyadari ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti. Ada lagi, sholat itu gak wajib, lewis tadi ma'rifat. Banyak ini. Lewis mencapai ma'rifat, sholat gak wajib. Kenapa? Karena sholat itu syariat. Yang bagi ini siapa? Walaupun ada mengatakan ini kalamnya Imam Ibn Arabi, tapi maksudnya apakah seperti itu? Kadang orang baca kitab Ibn Arabi ini gak paham maksudnya. Maka itu Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar tidak pernah ngamuk sama anaknya Habib Bakar Al-Adni Al-Idrus, kecuali sekali menemukan, bukan menemukan apa ya, ketika melihat Abu Bakar Aden itu membaca kitab Ibn Arabi, dimarahin. Bukan salah Ibn Arabinya, cuman pemahaman kita tentang dzok itu akan berbeda dengan dzoknya Imam Ibn Arabi. Makanya gak banyak yang ngawur akhirnya. Sholat gak wajib karena sudah mencapai ma'rifat.
cukup sholat batin, sholat dohir itu tidak perlu karena Allah melihat batin. Loh kayak gini nih ulama kayak gini banyak dicari ternyata, banyak yang seneng. Kenapa? Dalilnya Allah kan melihat batin kita, bukan dohir kita. Jadi sholat kalau sudah bisa sholat batin, tidak perlu sholat dohir. Jawab aja, kalau mau makan batin aja, jangan makan dohir. Aman dari kolesterol. Serius itu aman dari kolesterol, gak bakal kena kolesterol, gak bakal kena kencing manis, gak bakal darah tinggi, tapi cepat mati. Keluwen. Yang ashabul hisab juga mau ngerokok dalam hati, aman itu, sehat. Jadi rokokan yang jero hati, sehat sampean. Gak kena mengguk. Akhir zaman macam-macam sudah ulama-ulama, makanya katakan Nabi tadi. Ulama ketika sudah diwafatkan oleh Allah yang benar-benar ulama, bingung masyarakat ini akhirnya mengangkat orang-orang yang dijadikan pedoman oleh mereka, karena masyarakat tidak bisa jalan sendiri, harus berpedoman. Itu sudah sifat sunatullah sudah kayak gitu. Tapi yang dijadikan pedoman menurut kriteria masyarakat yang pada zaman dan waktu yang berbeda akan berbeda juga kriterianya. Nah sekarang kayak gitu kriterianya, casing tadi. Ada juga yang dengan titel. Itu biasanya terjadi di ibu kota. Lek ono titele, maka berarti itu ulama hebat. Padahal kadang-kadang titel ini bisa dibeli. Jadi lek pondok-pondok kayak pondok-pondok yang kayak kita mondok ini gak ono titel babal blas ini, gak payu wis. Gak ono titele. Sampai lulusan apa formale? Mek aliyah tok. Tok aliyah tok nggih terus mantu mondok pinten tahun 20 tahun gak berlaku. Gak berlaku. Serius ini, di kalangan terutama metropolitan ya, gak berlaku ini. Gak bisa kita masuk di instansi pemerintah atau gak bisa. Tapi ketika ada titel, padahal bocok kitab salah-salah, bocok kitab kuning si keliru-keliru, domire kabeh dianggap keliru kabeh lah pokoknya. I'rabnya kabeh i'rab apa? Sukun kabeh. Ya, i'rabnya diantem sukun kabeh wis pokoknya. Hah, gak ono rafa, gak ono wis sukun kabeh. Itu karena ada titel, menang dia. Kalau dia memang hak benar, enggak masalah ya. Tapi kalau dia ternyata ulama yang sesat, pemikirannya sesat, atau dia mendapatkan titel ini malah dari negara-negara asing yang bukan Islam, akhirnya punya pemikiran-pemikiran liberal, belajar Islam di negara kafir dengan profesor doktor yang juga kafir, pulang-pulang akhirnya ngeritik Quran. Dan karena dia punya titel, maka orang-orang metropolitan yang hanya memandang titel, siapa yang berbicara, bukan apa yang dibaca, apa yang dikatakan, tapi siapa yang berbicara, akhirnya katut. Ya ini loh, yang Islam yang benar ini, Islam itu harus ini harus ada titelnya ngomong, gak sembarangan. Padahal titel kiai, titel ulama itu lebih tinggi dari titel apapun. Itu kriteria-kriteria yang harus diwaspadai zaman sekarang. Maka itu penting sekali kita hadir hal-hal kayak gini dan dengarkan manakibnya, biografinya. Jangan jangan cuman mendengarkan bidayah nihayahnya tentang karomahnya. Jangan. Ya enggak apa-apa itu nanti. Tapi yang utama nihayahnya seperti apa? Untuk memicu kita, semangat kita untuk juga mengikuti jejak nihayahnya, bidayahnya. Mujahadahnya seperti apa? Yang kedua, biar kita tahu seperti apa sih ulama yang harus kita ikuti sekarang ini supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Karena kita salah milih guru, ya salah dalan juga di akhirat. Kita nganggap guru kita ini Masya Allah, luar biasa, tapi ternyata sesat. Karena kita awam, tidak tahu kalau dia sesat. Kita sudah husnudon, sudah ngikut sama dia, ternyata yaumil qiyamah, dalannya keliru. Kata Imam Ghazali dalam awal kitab Bidayatul Hidayah, ada 3 kriteria thalabul ilm ini, ada yang sesat dan menyesatkan, dan tidak tahu kalau dia sesat, ini kemedeninya. Dan zaman sekarang banyak ulama-ulama yang seperti ini mengajarkan aliran-aliran yang naudzubillah min dzalik. Dan sing aneh-aneh sing paling digoleki. Ono maneh sing ada satu enggak perlu sebutkan siapa walhasil. Ada satu ngomong sama anak, dia pernah belajar sama satu orang guru, yang gurunya mengatakan iki malaikat Israel iki sik tas teko nang aku pamitan nanti njukuk tonggoku tapi gak tau oleh tak jak ngajagongan. Itu dipercaya. Itu dipercaya, wah hebat iki derajate wis ndukure Abdul Qadir Jalani wis. Itu dipercaya. Padahal secara ilmu afan-afan ya, secara ilmu dah ono ilmu nih.
Tapi kayak gini, kayak aneh nyeleneh gini, wow dipercaya. Aku sik tas nanggane Lauhil Mahfud, tak golek jenengmu gak ono ya. Waduh, Lauhil Mahfud endi iki? Hah? Ojo-ojo Lauhil iki lho papan tulis. Lah kayak gini nih payu. Ada lagi, sampean kalau mau masuk surga, bayar kaplingan surga dulu sama saya, per pengajian 500.000. Subhanallah yang hadir banyak. Ini ada betul, kebetulan diantara mereka ini yang sudah mungkin kapok kenyataan duit ya, terus ke kita cerita. Beberapa orang itu cerita, tanya, zamannya banyak orang kaya-kaya, per pengajian 500.000. Bayangin seminggu sekali, wong 10 gitu lumayan misalnya. Misalnya, kalau ngomong tak potong 50% lebih aku bisa kepingin tak omongin ngono kok. Loh, yang anehnya itu percaya ngapling surga di dunia lho, terus sertifikatnya nang ndi, ngurusin nang ndi, ngoten lho. Wong dia sendiri belum tentu masuk surga, iso ngapling no surga. Dan ini banyak, aneh kan, banyak. Bukan di pedesaan loh ini, di perkotaan, di metropolitan. Yang notabene kita tahu mereka adalah orang-orang yang punya perusahaan lah, bisnis inilah, kantor itulah, BUMN ini, BUMN itu. Intinya orang-orang pinter, tapi kena kayak ngeten lagi. Itu loh bahaya zaman sekarang ini, gak hati-hati bener. Karena casing, karena aneh-aneh niku wau, gak karu-karuan, naudzubillah min dzalik. Dan kita tadinya sudah husnudzon, wah iki dalane sing bener, ternyata begitu mau masuk rombongan Kanjeng Nabi diusir oleh malaikat. Kenapa? Ternyata kita tidak ngikuti jejak Kanjeng Nabi. Karena menyimpang dari beliau. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Moga-moga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dengan keberkahan yang sahibul hal Kiai Nu'man bin Kiai Idris, kita bisa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa mendapatkan siapa yang bisa menjadikan kita, yang kita bisa jadikan panutan dan bisa membimbing kita nanti sampai yaumil qiyamah masuk dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kita semua yang hadir dan juga keluarga kita, moga-moga nanti di yaumil qiyamah bersama para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, di antara beliau-beliau masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Dan mohon maaf ini anak langsung Habib Afan, anak langsung berangkat karena ya seperti tadi yang seperti Anda katakan, Anda 1 bulan setengah belum pulang, jadi kalau tidak pulang cepat-cepat takut tidak dibuka no pintu. Tapi karena imtithal amr dan juga meneruskan dari Al-Walid almarhum Abah saya dulu Habib Alwi yang selalu hadir ya setiap tahun ya, setiap tahun Abah saya almarhum Habib Alwi Al-Idrus selalu hadir setiap tahun di sini. Dan anak kepingin mengikut jejak beliau tetap untuk silaturahmi dengan keluarga dari Kiai Hazib dan anak cucu dari Kiai Nu'man. InsyaAllah selalu mendapatkan keberkahan kita semua dari orang tua kita, dari kakek-kakek kita semuanya. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.